أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا Allah
5 menitan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada kaum muslimin dan kaum muslimat, insyaallah salat Id di Masjid Al-Ikhlas akan dilaksanakan kurang lebih 5 menit lagi. Untuk itu pada para jamaah untuk bersiap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan ini memberikan ruang dan waktu kepada kita semua untuk sampai pada saat yang berbahagia, saat yang kita tunggu di hari yang fitri ini, 1 Syawal 1442 Hijriah, yang tentunya ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan sepatutnya lah kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang senantiasa mengikuti arahan serta petunjuk-petunjuknya. Hadirin sidang Id yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai pada acara pokok yaitu salat Id dan khutbah Id, saya akan menyampaikan seberkas laporan, segurat laporan sederhana yang berkenaan dengan kegiatan selama pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, dan laporan yang berkenaan dengan unit pengumpulan zakat infak sedekah yang berada di DKM Ailas di lingkungan RT 05 Gali Sawargi. Tapi sebelum saya menyampaikan laporan-laporan yang item yang saya sebutkan tadi, ingin saya sampaikan bahwa di antara keluarga kita di Gali Sawargi yang dalam keadaan mudah-mudahan atau yang dalam keadaan saat ini kondisinya sakit, kondisinya tidak bisa berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yang sakit senantiasa segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa hari kemarin
keluarga kita, saudara kita dan lingkungan kita telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Ibu Hajah Yani, istri dari Bapak Haji Budi Utomo. Kemarin kurang lebih pukul 3 dini hari meninggal di rumahnya, dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi saksi atas kesolehaannya, atas kebaikannya, atas kebaikan budi pekerti beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah beliau dan berada di sisinya. Dan juga kepada keluarganya, senantiasa kita dorong doanya untuk senantiasa bersabar dan menerima bahwa itu adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Id yang berbahagia, untuk laporan kegiatan Idul Fitri, atau yang pertama itu ke pelaporan dari pengumpulan zakat infak sedekah di DKM Ailas, bahwa total pengumpulan zakat infak sedekah berupa uang senilai Rp10.540.000 dengan rincian zakat berbentuk uang senilai Rp5.225.000 dan infak sedekah senilai Rp5.315.000. Total jumlah Rp10.540.000. Dan zakat berupa beras terkumpul 201 kg. Total muzaki yang terhimpun tercatat oleh panitia sebanyak 254 jiwa. Untuk itu, panitia sampai tengah malam kemarin telah mendistribusikan seluruh pengumpulan zakat fitrah kepada amilin-amilin yang menjadi penerima yang biasa dilaksanakan oleh DKM Ailas, di antaranya ke pesantren-pesantren dan para atau DKM-DKM yang masih menerima dan kekurangan pengumpulan zakat fitrahnya untuk disampaikan kepada mustahik zakat fitrahnya. Untuk itu, kami atas nama pengurus DKM Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih atas seluruh pengumpulan zakat fitrah infak sedekahnya yang dipercayakan kepada pengurus DKM Al-Ikhlas, dan tentunya ini merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar bagi kami, dan mudah-mudahan tentunya di antara kami, di antara amilin zakat, panitia zakat fitrah di DKM Al-Ikhlas masih banyak hal yang bersifat kekurangannya. Tentunya ini menjadi hal yang di luar kemampuan kami, dan mudah-mudahan untuk kedepannya seluruh kegiatan pengumpulan zakat fitrah senantiasa ada dalam kesempurnaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan selanjutnya pada pelaksanaan Idul Fitri kali ini, insyaallah yang akan menjadi imam dan khatib yang terhormat Al-Ustaz Dede Ishak Munawar LC MPD. Alhamdulillah beliau telah hadir. Untuk itu, marilah kita bersama-sama dengan memulai acara kegiatan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Ustaz Dede Ishak Munawar LCMPD dipersilakan untuk memimpin sholat dan menjadi khatib. سووا صفوفكم
fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Silakan, ada satu orang bisa diisi di depan. Luruskan dan rapikan safnya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من
وفضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Izzah. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa wahada sufufal muslimin تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله قائد المجاهدين في سبيل الله وإمام المتقين الذين لا يخشون إلا الله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه كما قال تعالى في كتاب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang salat Aid yang berbahagia. Pada pagi hari ini ratusan bahkan miliaran juta atau miliaran umat manusia yang tersebar di seluruh dunia seantero jagat raya mengumandangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Kita agungkan nama Allah dengan menyebut Allahu Akbar. Kita sanjung dan puji nama Allah
dengan alhamdulillah. Kita sucikan nama Allah dengan melantunkan subhanallah, dan kita tauhidkan dia dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Inilah bentuk pengakuan seorang hamba yang lemah di hadapan Allah yang Maha Perkasa, Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta. Ramadan dan Idul Fitri seakan Allah menegaskan ke semua makhluk di bumi, jin dan manusia, termasuk kepada para raja, para penguasa negara dan pemimpin bangsa dimanapun, bahwa sesungguhnya dialah Rabb semesta alam, dia penguasa alam semesta, dia yang maha kuat, yang maha besar, yang maha perkasa. Semuanya tunduk padanya, semua kekuasaannya dia yang mengaturnya, dan semua kekayaan dialah pemiliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kumandang pujian, kesucian dan kemahabesaran Allah yang bukan hanya keluar dari lisan, tetapi bahkan menghujam dari lubuk hati yang paling dalam, dari ruh dan jiwa kita semua sebagai hambanya yang beriman. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan pesan-pesannya dalam ayat-ayat cinta berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Al-A'la ayat 1. Begitupun Allah berfirman di ayat lain. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Di ayat lain pun Allah berpesan kepada kita seraya bertanya, apalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya dengan bintang-bintang, dan tidak ada yang retak-retak sekalipun. Surat Qaf ayat 6. Wal ardu maradnaha walqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah. Surat Qaf ayat 7. Begitupun di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dan mengingatkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur. Dialah Allah ikhwatul iman rahimakumullah, yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat ketidakseimbangan pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi dalam ciptaan Allah, adakah kamu lihat yang cacat? Surat Al-Mulk ayat 2-4. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terasa baru saja kita mengucapkan, melantunkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Namun tiba sekarang Ramadan pergi meninggalkan kita. Begitulah sifat waktu. Ia cepat berlalu dan tak mungkin terulang lagi. Seiring berlalunya usia hamba. Ingatlah ikhwatul iman rahimakumullah, 1 bulan yang lalu selama Ramadan, termasuk kehidupan kita beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu hingga kemarin, itu bukan milik kita lagi. Hari kemarin bukan milik kita lagi. Dan semuanya kembali kepada Allah, dan harus kita pertanggungjawabkan
di yaumul hisab, pada setiap detik, menit dan waktu yang sudah kita lalui. Dan kita punya hari esok. Hari esok yang belum tentu menjadi milik kita. Karena semuanya adalah misteri dan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah hari ini kita bersama-sama mengingat kembali dan mengenang bagaimana Ramadan yang begitu indah membersamai kita. Masjid-masjid ramai, umat-umat Islam mengajar salat berjamaah 5 waktu, dan salat-salat sunnah dilaksanakan. Tilawah Al-Quran menjadi kesenangan, lisan basah dengan zikir, qiyamul lail, infak, sedekah, hingga berbagi makanan untuk ta'jil atau berbuka puasa. Jangankan makanan yang haram, bahkan yang halal pun kita jaga dengan sangat hati-hati. Tak ingin mengotori pandangan, pendengaran, dan lisan dari hal-hal yang kotor, ghibah, dusta, bahkan dari pembicaraan yang tak bermanfaat. Semua kebaikan ternyata begitu mudah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita pun terdidik menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Tak ada yang memerintahkan kita untuk lapar dan haus selama sebulan penuh kecuali Allah Jalla wa'ala. Begitulah ikhwatal iman rahimakumullah. Melimpahnya kebaikan dan keberkahan Ramadan, inilah yang membuat kita di satu sisi menjadi sedih, perasaan haru biru dan penuh dengan kekhawatiran, sebagaimana yang dirasakan oleh salafus salih dulu. Saat ditinggal Ramadan, Rasul dan para sahabat hingga menangis sejadi-jadinya, berduka cita dengan ditinggalkan Ramadan. Sebagaimana kita pun khawatir, apakah ba'da Ramadan kita masih mempunyai semangat beribadah sebagaimana saat Ramadan kemarin, dilandasi kepatuhan dan ketaatan mutlak pada Allah Al-Malikul Quddus, kesyahduan suasana, nikmat dan lezatnya tilawah dan mentadaburi Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Lisan yang basah dengan zikir, mengisi waktu-waktu malam yang hening dan sejuk. Ikhwatul iman rahimakumullah, apakah ini semua masih bisa kita rasakan saat Ramadan pergi? Akankah kita masih bersemangat meneruskan amal-amal kebaikan itu? Atau malah kita kembali kepada habitat hamba-hamba yang lengah dan lemah untuk beriman dan beramal soleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu banyak tarbiyah ilahiyah yang kita dapatkan dari Ramadan. Selain penanaman nilai-nilai tauhid, ubudiyah, akhlak, termasuk tentang betapa mulia dan tingginya dinul Islam. Begitupun dengan umatnya, umat yang memiliki izzah. Begitulah yang ditunjukkan oleh qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia, yang telah mengorbankan seluruh hidupnya, jiwa raganya, hidup matinya lillahi rabbil alamin. Bukan kebalikannya ikhwatal iman, menjadi umat yang tertinggal, terbodohi, dipecundangi, inferior, terjajah dan tertindas. Lihatlah orang-orang yang tidak suka dakwah Islam menyinari bumi Nusantara ini dengan cahaya kedamaian dan keadilan. Mereka terang-terangan menghina dan melecehkan Islam, menghina Al-Quran dan kekasih kita Rasulullah SAW, hingga melecehkan ulama dan habaib, para pewaris para nabi. Dan lihatlah apa yang terjadi di masjid suci ketiga umat Islam, Masjid Al-Aqsa di Palestina, yang menjadi saksi peristiwa mulia Nabi kita saat Isra dan Mi'raj, saat menerima perintah solat 5 waktu. Saudara kita, ikhwatul iman rahimakumullah, umat Islam di Al-Quds, di Masjid Al-Aqsa Palestina beberapa hari yang lalu, yang sedang begitu khusyuk melaksanakan solat tarawih, diserang membabi buta oleh tentara Yahudi Zionisme Israel, laknatullah alaih. Begitupun kita lihat bagaimana hingga malam tadi agresi militer Yahudi Israel membombardir rumah-rumah penduduk, rumah-rumah sipil yang ada di kota Gaza. Hingga ada satu apartemen
yang isinya 80 penghuni atau 80 keluarga penghuninya, dan mayoritas mereka adalah para penghafal, para ahlul Quran, dibombardir hingga hancur luluh lantah. Tidakkah kita lihat semua itu, ikhwatul iman rahimakumullah? Dan ini terjadi di bulan suci Ramadan, bulan cinta dan kasih sayang. Ingatlah ikhwatul iman rahimakumullah, mereka orang-orang Yahudi tidak peduli dengan anak-anak, para wanita, hingga orang-orang tua yang tidak berdosa. Mereka bombardir, mereka bunuh dengan biadab dan kejinya. Namun dunia diam membisu. Ya Rabb, hasiballahu wa ni'mal wakil. Ikhwatul iman, mereka adalah saudara kita. Mereka pun merindukan suasana damai, khusyuk dan salat sebagaimana kerinduan kita. Mereka juga merindukan suasana Idul Fitri selama seperti hari ini. Tetapi itu tinggal kenangan pada hari yang sama juga. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, ingatlah pesan Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya riwayat Imam Muslim. Perumpamaan orang yang beriman, yang saling mencintai, mengasihi dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh, kal jasadil wahid. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, atau tidak bisa tidur dan panas, turut merasakan sakitnya yang dirasakan oleh anggota badan yang lainnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, masyarul muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Ayat-ayat yang dibacakan di muqaddimah khutbah tadi menunjukkan pesan yang kuat agar umat Islam harusnya memiliki posisi yang tinggi dan kuat, membangun persatuan yang solid yang didasari rasa cinta. Perhatikanlah berbagai seruan syiar Islam, ucapan zikir dan doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Misalnya kalimah sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa azza jundah. Allah yang maha benar janjinya, memenangkan hamba-hambanya, memuliakan prajurit yang berjuang untuk agamanya. Ataupun kalimah adzan setelah ajakan hayya 'alas shalah, lalu disambung dengan seruan hayya 'alal falah. Mari raih kemenangan, mari raih kebahagiaan. Perintah Allah kepada umat Islam untuk tampil menjadi pemenang, berkumandang minimal 5 kali sehari semalam. Lalu umat Islam pun hadir salat dengan saf yang begitu rapih, panorama yang begitu indah, namun penuh makna yang sangat dalam. Dan sungguh sangat menakjubkan ikhwatul iman rahimakumullah, seruan adzan tak pernah berhenti berkumandang di bumi ini. Saat fajar menyingsing, adzan bergema di daerah Papua dan Irian, lalu disusul beberapa saat di Maluku Ternate, lalu bergerak ke kota-kota di Sulawesi. Selesai di Sulawesi, seruan kemenangan Islam berkumandang kembali di Nusa Tenggara dan Bali, pindah ke Kalimantan, masuk ke Jawa Timur, lalu Jawa Tengah. Beberapa saat adzan sudah terdengar di Jawa Barat, Bandung hingga Garut, Tasik dan sekitarnya, hingga ibu kota Jakarta. Sumatera pun penuh dengan seruan adzan dari Lampung hingga Aceh. Dari Indonesia, adzan terdengar syahdu menyusul di Singapura, Malaysia dan Thailand, lalu Bangladesh, India, Pakistan, Rusia. Tak berhenti di situ, adzan pun terdengar di Mekkah dan Madinah Al-Munawwarah, Yaman, Emirat Arab, Kuwait, Mesir, Turki hingga Jazirah Afrika, lalu kembali lagi di timur Indonesia. Masya Allah, sekali lagi Allahu Akbar. Adzan tak pernah sepi dan hening dari bumi seantero jagat raya ini. Begitulah syariat Islam ikhwatul iman. Allah menghendaki kita menjadi pemenang, memerintahkan umatnya agar menjadi pengendali di bumi ini, menjadi subjek, menjadi leader, bukan menjadi objek dan bulan-bulanan. Umat Islam harus mempunyai harga diri yang tinggi. Padahal kekuatan itu jelas. Walillahil izzah walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah
bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Namun sayang ikhwatal iman rahimakumullah, saat ini masih banyak saudara kita yang belum merasakan ketinggian dan kebesaran Islam, sehingga tidak jarang di antara mereka justru lebih simpati pada pemikiran-pemikiran kelompok ataupun tokoh-tokoh yang anti-Islam, yang merendahkan Islam, orang-orang yang berani menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Hingga dalam sejarah baru kita punya penguasa di hari menjelang hari libur atau hari fitri, Yaumul Aidil Fitri. Mana mungkin, sungguh memalukan, ada penguasa yang menganjurkan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, inilah momentum Lebaran dan Idul Fitri, untuk memesan makanan yang diharamkan Allah, yaitu bipang atau babi panggang Ambawang, Kalimantan Barat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlepas diri dari kejahatan dan kebodohan penguasa seperti ini. Mereka lebih percaya dan bahkan memberikan pilihan dan loyalitasnya pada kelompok-kelompok atau tokoh yang tidak berpihak kepada Islam, yang dekat pada keyakinan musyrik karena percaya pada takhayul dan khurafat misalnya, atau membela penganut LGBT, free sex, pemikiran sekuler dan liberal, komunis yang begitu kejam pada ulama dan santri, atau mereka yang lebih bersahabat dengan Yahudi dan sekutunya. Oleh karena itu, rahimakumullah, momentum Ramadan dengan segala kekayaan hikmah dan keutamaannya, semoga mampu menyadarkan kita bahwa betapa luhur dan tingginya sistem dan syariat Islam, baik itu qiyamul lail, saum, tilawah Quran, semuanya membimbing umatnya untuk memiliki izzah, tinggi bukan rendah, mulia bukan hina, pemenang bukan pecundang, penentu dan bukan pengekor. Masyaallah muslimin sidang salat Id yang berbahagia, sungguh Ramadan adalah kekuatan. Betapa banyak kemenangan Islam, betapa banyak kemenangan Islam yang gemilang terjadi pada bulan Ramadan. Lihatlah bagaimana pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW menang dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Begitu juga Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah sebagai simbol penghancuran seluruh kemusyrikan dengan dihancurkannya lebih dari 360 berhala yang ada di Masjidil Haram, dan itu terjadi tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Perang Qadisiyah tahun 15 Hijriah. Andalusia atau Spanyol sekarang ditaklukkan Tariq bin Ziyad pada Ramadan tahun 92 Hijriah. Demikian juga penaklukan kerajaan Mongol, Baitul Maqdis di Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi, hingga kemerdekaan negara Republik Indonesia terjadi pada tanggal 17 Ramadan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan adalah bulan perjuangan dan kemenangan. Maka ulama menyebutkan sebagai syahrul jihad wal intisarat. Kita perlu mencontoh generasi salat terdahulu, mendapatkan energi besar pada Ramadan sehingga kita mampu membela dan berkontribusi untuk Islam di negeri tercinta ini, agar Allah menurunkan limpahan keberkahan dari langit sana, agar negeri ini terhindar dari musibah, bencana, wabah, termasuk mengakhiri COVID-19 yang terjadi hampir 1 tahun lebih ini. Dengan darah dan air mata para pejuang, mereka berupaya untuk memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi negeri ini. Bahkan bangsa Indonesia yang kita cinta ini pun merdeka pada bulan Ramadan, sebab 17 Agustus 45 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi artinya bangsa diproklamirkan saat umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa. Begitulah rasa tanggung jawab dan kepedulian umat Islam untuk keberkahan negerinya, negeri kita Indonesia tercinta. Oleh karenanya masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita teruskan kebaikan-kebaikan yang telah kita rajut selama Ramadan kemarin. Ramadan boleh meninggalkan kita, tetapi Al-Quran tidak boleh kita tinggalkan. Kita bukanlah hamba Ramadan, tetapi kita adalah hamba Allah. Jadilah generasi Rabbani, bukan generasi Ramadhani. Menyembah Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Menyembah Allah kapan saja dan di mana saja.
menjaga dan menunaikan salat sebagai poros hidup seorang muslim, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, menyantuni du'afa, fakir miskin dan anak yatim, hingga semangat pengorbanan dan perjuangan membela dan berpihak kepada Islam. Begitulah Ramadan umat Islam, ikhwatal iman rahimakumullah. Bukan sekadar menahan rasa lapar dan haus, namun ia juga merupakan ketaatan, kebulatan tekad, memadukan antara kasih sayang dan kekuatan, kelembutan dan ketinggian harga diri. Dan Ramadan adalah pertanggungjawaban setiap muslim yang kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala atas apa yang telah kita lakukan untuk dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu istiqamah dalam beramal hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Ingatlah wahai saudaraku yang berbahagia, Allah Jalla Jalaluh yang kita sembah di bulan Ramadan, yang kita sebut namanya di setiap pagi, siang, sore dan malam Ramadan, adalah Allah yang sama. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Allah yang juga kita akan sembah di bulan Syawal ini, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dan sepanjang tahun di mana kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada penghujung khutbah ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala dan merendahkan hati kita, tunduk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjerit dan mengemis kepada Zat Ilahi Rabbi yang Maha Perkasa, pemilik segala keagungan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran, wa lakal hamdu bi habibina al Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu. Dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami, dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami ya Allah, dan puncak dari ilmu kami, dan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang, dan jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi dan tidak adil kepada kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa halik a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzikhum kulla mumazzaq wa zalzilhum zilzalan shadida. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, dan hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrikin. Ya Allah, ya Allah, hancurkan musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu dan musuh Rasulmu. Ya Allah, selamatlah orang-orang beriman, saudara kami di Gaza, Palestina khususnya, di kota Al-Quds, Baitul Maqdis yang mulia, dan di negeri-negeri orang yang beriman lainnya. Ya Allah, ya Allah, keraskanlah pijakanmu atas orang-orang kafir Yahudi, Israel laknatullahi alaihim, dan sekutu-sekutunya. Goncangkanlah mereka ya Allah,
dan cerai-beraikanlah kesatuan mereka ya Allah. Ya Allah, hancurkan mereka dan peraporandakanlah mereka. Ya Allah, jauhkanlah kami, keluarga tercinta kami, kerabat handai tolan kami, tetangga-tetangga dekat kami, dan seluruh umat manusia khususnya kaum muslimin. Jauhkan kami dari segala malapetaka, bencana, musibah dan wabah COVID-19 ini, dan seluruh bencana-bencana alam lainnya ya Allah. Hadirkanlah kesejahteraan ke bumi ini ya Allah. Hadirkanlah kedamaian dan kebahagiaan kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu ini ya Allah, agar kami tetap bersyukur kepadamu ya Rabb. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang salat Aid yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah menerima seluruh amal-amal ibadah kita, khususnya selama Ramadan dan di bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.